Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah di siang hari ini kita bisa bertemu kembali melalui layar masing-masing, baik itu layar HP ataupun layar laptop. Kalau yang pakai laptop ataupun PC, mudah-mudahan masih selalu diberikan kesehatan, kelancaran, kekuatan, dan juga semangat yang apa ya istilahnya, yang harus bisa kalian pompa supaya terus naik. Kalau udah turun-turun, naik lagi, cari penyemangat, cari motivasi supaya meskipun belajar dengan BDR tidak menjadi kendala yang terlalu atau kendala yang berarti lah ya. Artinya ya belajar tetap harus kita laksanakan. Meskipun tadi di hasil rapat itu mudah-mudahan hari Senin itu akan ada PTM terbatas, hanya akan terjadwal tidak dulu semua kelas dan juga belum semua pelajaran. Jadi minggu besok itu uji coba kelas 11, beberapa mata pelajaran produktif. Mungkin minggu depannya kalian giliran kelas 12, berarti kalau lancar ya, tanggal 20 itu kalian ada kesempatan nanti untuk tatap muka di beberapa mata pelajaran produktif tentunya. Itu dulu. Kalau nanti aman, sehat semua, nggak ada kendala, mungkin akan diperluas dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya. Itu hasil rapat tadi pagi ya. Jadi sementara kelas 11 dulu besok yang hari Senin itu. Kemudian untuk hari ini kita akan coba lanjutkan di pertemuan terakhir. Kita sudah sampai 25 ya. Ini lupa belum menambah dulu transaksinya sebentar. 25, berarti hari ini kita akan coba lanjutkan ke transaksi 26 ya. Sebentar. Kita coba dulu rubah tadi yang AK 2. Sebentar ya. Ini akan coba buka. Yang kalian sudah siap kan? Sudah dibuat masing-masing yang barunya ya. Supaya hari ini kita tetap lanjut transaksi dari 25. Berarti Opa harus menghapus dulu AJP-nya. Sebetulnya gampang lah. Tadi juga cepat sih, sejam juga beres tadi yang akan Aduh, salah. Sebentar, salah file apa barusan. Yang kalian sudah dibuka langsung ya filenya. Nyiapin dulu karena ada yang harus dihapus dari yang AK2 tadi sudah sampai AJP. Jadi kita coba samakan langkahnya. Oke, lupa ya, bisa kerekam ininya. Matiin aja deh. Audionya kalau kerekam takutnya ada copyright, nanti nggak bisa upload di YouTube nanti kalau misalkan itunya ada. Sebentar ya. Terakhir transaksi 25 iya kan 25 ya. 25 itu transaksi apa sih? Coba dicek. Masih ingat cara ngecek transaksi yang terakhir di apa? Dicek itu transaksi yang terakhir muncul apa? Di setup. Setup transaksi terakhir.
di transaction journal ya. Kemudian Oh, salah. lupa. Kemudian di all. Jangan lupa date from-nya dimundurkan. Sehingga nanti bisa kelihatan. Nah, belum di share screen, Pak. hah? Belum share screen. Belum ya? Emang belum sih. Emang sengaja apa belum, ntar mau ada yang disesuaikan dulu. Sebentar ya. Terakhir itu adalah transaksi pengeluaran pembayaran utang bank. Oke, berarti yang ini. Sip. Nah, baru deh Bapak share sekarang ya. Oh, Asri nggak ada kuota katanya ya. Ya, suatu hal yang bingung sih Bapak juga kalau kaitan kuota. Tapi ya sebetulnya kalau ada yang dekat rumah, kata Bapak juga mendingan datang aja ke yang dekat rumahnya. Jadi kan kuotanya bisa giliran, sebetulnya nggak tiap kali pertemuan Bapak harus yang itu. Terus kayak tadi yang bertiga misalkan, giliran minggu ini kuota siapa, minggu depan kuota siapa. Jadi nggak terus-terusan yang satu orang. Kecuali kalau memang kaliannya mau beramal, tiap hari udah nggak apa-apa dari kuota saya, lebih bagus sih. Ya, Bapak turunin dulu resolusinya seperti biasa supaya lebih besar tampilannya. Nah, terakhir itu adalah kita transaksi ini kan. Bukti kas keluar dokumen 25. Betul kan ya? 25 ya. Nah, di sini di Mayobnya itu bisa dari transaction journal, dari account banking atau manapun sama ya. Kalian klik transaction journal. Kemudian lihat date from-nya menurun kayak Bapak gini tahun 2000, kemudian enter, lihat di all. Kemudian tarik paling bawah. Nah, paling bawah ini kan. Cicilan ke hutang ke bank ditambah dengan bunganya. Sehingga sama dengan ini. Pokok pinjamannya 13.200.000, bunganya 200.000. Ini kan. Nah, ini all dilihatnya. Jangan di satu-satu bingung nanti kan. Kalau di all dia diurutkan berdasarkan transaksi yang pertama kita masukkan yang mana, tanggalnya juga gitu ya. Nah ini kan ada di terakhir ini. Tapi kalau misalkan transaksi yang ini kalian edit, dia jadinya di paling terakhir. Jadi selain melihat transaksi terakhir, lihat juga tanggalnya, tanggal terbaru itu adalah transaksi yang terakhir. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan kali ini dokumen 26. Ini jenisnya adalah dengan yang namanya dokumen transaksi harus dianalisis dulu. Siapa yang baru masuk? Pijar. Oh, tukeran ini kayaknya ya. Pijar sama Herul tadi. Satu tadi diperjelas dulu buktinya apa? Apakah kas masuk, kas keluar, faktur untuk transaksi jual, transaksi beli, voucher kas kecil. Nah, kalau sudah, baru kalian bisa menentukan dia masuknya kemana. Ini comment center mana, ya kan? Dari account, banking, sales, purchase. Kalau inventory kan untuk persediaan barang. Ini kas masuk, berarti pilihannya antara banking dengan sales. Kalau banking ke receive money, kalau sales ke receive payment. Tapi lihat, keterangannya adalah pelunasan piutang. Tertanggal 19 Juli. Berarti piutang dagang itu kan khusus dari sales receive payment. Kalau banking ini kan selain piutang. Bisa dari manapun, sumbernya banyak. Kalau ini satu sumber yaitu piutang. Sinar TV yang bayar berarti sales receive payment, kita pilih customernya adalah Sinar TV. Nah ini kan dia dimunculkan juga saldonya, saldo piutangnya ini tuh sebetulnya. Kalau yang nol ya berarti nggak ada, ya nggak ada saldonya. Use customer, kemudian seperti biasa langkahnya masukkan dulu ID-nya, BKM 04, tanggalnya adalah tanggal 30. Di enter, nah, seperti biasa setelah tanggal perhatikan dulu apakah dia dapat diskon atau tidak. Nah ini Mayob membacanya nggak dapat diskon karena di luar potongan, periode potongan. Kalau tanggal 29 sih masih nih ya, kalau nih. Kalau dibayarnya tanggal 29, Mayob mendeteksi itu masih pas 10 hari dia dapat diskon. Tapi karena dibayarnya tanggal 30, nyawa ya nggak dapat. Kita lihat dan bandingkan dengan di soal. Yang dibayar ternyata dilunasi semua ya 75.307.500. Jadi setelah ngetik tanggal dicek dulu kalau sama dilunasi ini tinggal klik receive all.
Nah, gampang kan? Amount received akan terisi dengan amount applied sejumlah total due-nya atau total piutangnya. Ini sudah selesai. Jadi transaksi begini yang Opa bilang semenit juga enggak, paling 15 sampai 20 detik kisarannya. Kenapa? Enggak banyak ngetik kan, cuman pilih ini klik. Ngetiknya cuman ID, tanggal, selesai. Kemudian klik receive all, kemudian di record. Jadi akan lebih cepat. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau belum kita lanjut. Pak, Ya. yang jarang mah pas di enter nggak muncul transaksinya. Customernya Sinar TV bukan? Iya, Nggak ada ini. ya nggak ada itu yang open. Ya, coba lihat layarnya siapa tadi? Zahra. Iya, Pak. Mana coba lihat layarnya? Kok kamera dong? Itu coba lihat. Customernya Sinar TV bukan, itu nggak kebaca. Betul, Sinar TV. Iya. Nah, ada kemungkinan transaksi yang sebelumnya yang tanggal 19-nya belum. Bisa jadi belum atau salah perusahaan. Coba klik ininya, customernya, pilihan di customernya ada apa aja. Berikut saldonya kan itu muncul. Oke, berapa aja tuh saldonya? Berapa aja coba sebutin. Enggak jelas. 264.910.000. Nah, itu Bandung Smart TV ya? Iya. Harusnya 189. Itu 264. Berarti pada saat buat yang tanggal 13, kamu salah pilih perusahaan. Oke, coba lihat yang mana sih? Tanggal berapa Pak? Tadi itu 13 ya? 13. 19 barusan tuh bilangnya. Salah Pak. Bentar. 19 ya, 19 Juli. 19 Juli adalah yang kelewat. 18. Nah, ini harusnya ke Sinar TV. Nah, sekarang coba cek. Ceknya adalah di jurnal bagian sales. Coba kamu buka jurnal bagian sales. Cari yang tanggal 19. Nah, ini Sinar TV bukan? Yang saldo awal piutang, Pak. Bukan. Tanggal 19. Wah, ini jauh nih kelewatnya. Oh, ini. Bandung Smart ya? Iya. Nah, ini agak repot sebetulnya nanti ketika ada transaksi yang begini. Agak repot karena ini kan penjualan ya. Tanggal 19. Setelah tanggal 19 masih ada lagi penjualan yang tanggal 23. Ya kan? Jadi secara urutan harus diulang sebetulnya, yang tanggal 23 itu dihapus dulu, kemudian baru ini dirubah. Ini juga dihapus dan dibuat baru. Supaya jadinya berurutan. Cuma untuk sekarang karena harganya sama sih kalau nggak salah, Bapak nggak ngerubah ya. Coba yang tanggal 19 kamu yang salah ini dihapus dulu. Caranya klik panah-panah yang putih ini, kemudian setelah tampil, klik kanan delete cell. Delete, Pak? Ya. Terus kamu bikin lagi. Hati-hati customernya harus Sinar TV. Kamu bikin dari enter sales dulu yang ini. Itu tuh ya salah, tadi kan salah pilih perusahaan, harusnya Sinar TV malah Bandung Smart TV kan. Jadi kamu bikin baru lagi dulu untuk untuk Sinar TV ini. Tadi udah dihapus?
Udah, Pak. Nah, coba sekarang sales, enter sales. Sales, enter sales. Nah, bikin Sinar TV. Yang ini aja pokoknya yang dokumen 15 nih. Oh iya. Sok dibikin dulu ya. Sambil Bapak ngejelasin ke yang lain dulu yang ini. Nah, tadi kan, jadi yang cara barusan itu transaksi penjualannya ke beda perusahaan, terus sekarang mau bayar ke Sinar TV yang nggak match, nggak nyambung, di sininya nggak akan muncul gitu. Makanya hati-hati pada saat milih perusahaan juga, pastikan perusahaan yang dipilih sama dengan yang muncul di soal, karena kalau tidak sama ya jadi masalah kayak gini. Siapa yang nganjuk, siapa yang bayar, jadi repot gitu kan ketika memang salah pilih kartu piutangnya. Harus dipastikan bahwa itu betul. Pokoknya sebelum di record itu pastikan semua kalian sudah dilirik ulang dari atas, dari perusahaan, tanggal, nomor faktur, PO, jumlah barang, jenis barang, harga satuan, baru jumlah. Kalau sudah baru di record ya. Memang harus cepat, tapi ya kudu teliti juga. Nanti jadi percuma ketika cepat tapi hasilnya juga tidak sesuai. Capek 2 kali akhirnya kan harus dikerjain ulang. Udah Zahra ya. Kalau itu sudah direcord baru dibuat lagi yang tanggal 26-nya, yang pelunasannya. Nah, pelunasan seperti tadi, ini pilih customer-nya Sinar TV, kemudian Save payments ya. Iya, sales receive payment. Kalau tadi sudah direcord pasti sekarang mah jadi muncul saldonya yang Sinar TV di sini kan. Yang lain ada kendala yang lain? Bisa ya? Kalau sudah sama, kita coba record ya. Kalau sudah sama, kita record untuk transaksi ini. Kemudian 27. Pas keluar, tapi di sininya untuk pengeluarannya pembayaran utang gaji. Berarti ini harus ke banking, kemudian spend money. Jangan lupa karena ini bukti kas keluar, patah-patah. Yang lain patah-patah nggak? Enggak apa enggak? Nggak, berarti sinyalnya yang bukan yang dari Bapak yang bermasalah, di sinyal yang kalian ya. Ada yang WA, Pak, patah-patah. Goyang kali. Oh, Kevin. Ya, Kevin di kobongnya coba cari posisi yang terbuka ya, jangan yang di bawah beton apalagi coba. Itu bisa jadi sinyalnya keblok juga kalau misalkan kamunya berada di ruangan, nyumput, apalagi di pojokan. Coba cari posisi yang agak sedikit terbuka. Bukti kas keluar tadi ya, Pak ulang. Bayar gaji dan upah utang. Utang periode lalu, periode bulan Juni mungkin ya, anggapannya seperti itu. Ini jangan lupa petty cash-nya ganti dulu ke Bank Mandiri. Nah, kemudian baru ininya. Ini ditanyakan nomor cek. Nah, ketika ada memang nomor cek ya kita isikan nomor cek. Ini. Tanggalnya tanggal 30. Nah, seperti biasa di spend money langsung diisi di sini amount-nya, jumlah yang dikeluarkan uangnya 24.288.000. Memonya utang gaji atau pembayaran utang gaji supaya enak. Nah, hati-hati tadi di kelas sebelah ininya lupa nih, Bank Mandirinya nggak diganti. Asalnya petty cash kan jadi petty cash terus, padahal harusnya kan Bank Mandiri. Kalau petty cash itu kalau jenis buktinya bukti kas keluar, baru ini adalah petty cash. Tapi kalau ininya bukti kas keluar dan bayarnya selain utang dagang, maka ke spend money dan ini ganti ke Bank Mandiri. Hati-hati ya, itu memang ya sedikit bisa menyulitkan kalau kalian lupa. Tapi kalau nggak lupa ya gampang kan. Utang gaji kita cari di sini ada salaries payable. Nah, seperti ini. Udah selesai. Yang penting setiap pengerjaan itu
urutannya diikuti, mana dulu kemana dulu ya. Jangan sampai belepotan dalam arti mana we dulu yang penting terisi ya, jangan. Meskipun boleh-boleh saja kalau pada akhirnya semua terisi dan betul, tapi biasanya waktu jadi lebih lama. Karena kalian harus ngecek ulang lagi mananya bisa yang kelewat. Nah, tapi kalau urutannya sudah bagus kan nggak akan khawatir lagi bahwa ngerjainnya nggak sesuai ya. Jadi dari sini masuk ke nomor cek, tanggal, jumlah uang, memo ke bawah. Jadi kan enak urutannya. Kalau sudah kita record. 24288, 24288 kita record. Berikutnya 28. Kas keluar lagi. Pengisian kas kecil. Nah, jelas ini masih di banking spend money juga. Masih di sini. Jadi ya ini Opa belum di cancel, ya udah nggak usah di cancel karena masih di sini, masih lanjut kan. Ininya masih Bank Mandiri, nomor ceknya kita isi yang ini ya, tadi BM36, sekarang BM37, tanggalnya tanggal 31, jumlah uangnya 3 juta, memonya pengisian kas kecil. Nah, di sini akunnya pilih petty cash. Ya, debitnya nanti ini petty cash, kreditnya Bank Mandiri. Jadi pengisian kembali, petty cash-nya sudah mepet, uangnya sudah mau habis, jadi diisi ulang, di charge lagi. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, kita record. Kemudian 29. Nah, pelunasan kas masuk. Pelunasan piutang dengan mendapatkan diskon. Berarti ini kita cancel ya. Sales, receive payment. Ini Cimahi Elektro. Customernya Cimahi Elektro. Seperti biasa, masukkan dulu ID. Ini yang diminta ID. Tanggalnya tanggal 31 bulan 7 2019. Enter. Nah, ini ada 2. Ya. Sedangkan yang dibayar kan cuma 1. Tanggal 23 saja. Dan ini dapat diskon. Jadi betul ini diskonnya muncul. Jangan dihapus. Cuman ini kan ada 2. Yang dibayar 1 tidak boleh kalian pergunakan tombol receive all. Jadi caranya cara manual. Kalian ketik di sini jumlah yang dibayar berapa. Ini kan 117.874.350 sama dengan ini. 117.874.350. Nah, ini dibayarnya yang kedua. Hati-hati, kliknya pun harus yang kedua, jangan yang atas. Harus begini, klik. Nah, baru di record. Kalau kalian ngekliknya di sini dulu, nanti dianggapnya yang 1.200.000 ini dibayar. Terus klik di sini, nah kan jadi beda. Jadi ini dicicil, nggak dilunasi, cuma 116. Kenapa? Karena 1.200.000-nya bayar dulu yang ini. Tidak sesuai. Jadi harus diikuti ini. Kecuali kalau di soal tidak disebutkan tanggal, biasanya memang itu bayar yang awal dulu. Tapi kalau disebutkan tanggal ya berarti bayarnya yang atas dulu. Makanya hati-hati. Ini kalau seperti ini dihapusin aja dulu, nolin. Baru klik di sini. Seperti itu ya. Jelas ya? Ada yang mau nanya dulu? Jadi ini harus dipastikan sesuai dengan yang di soal yang dibayarnya yang mana. Tanggal 23 kan kata soal. Nah berarti yang bawah. Kita record. Ya udah sama, kita record. Print letter, cancel. Dokumen terakhir sebelum ke AJP ternyata memorial. Nah ini pelanggan toko maju yang izin telah bertanya. Oh boleh. Kenapa? Kak, aku mah ada tulisan yang diskon. Tulisan apa? Tunggu Pak. Siapa ini? Novi Pak. Novi. Mana Nov? Ya itu mah kan biasa karena ada diskon kan. Ya kamu Iya. klik yang tengah yang print letter aja. Oh iya Pak. Letter itu bacanya letter Print atau letter. letter atau apa ya? Pelapalannya. Kalau letter jadi kayak surat ya. Tanya guru bahasa Inggris deh ya. Letter Iya, nanti Pak. itu di Makasih Pak. Nah itu ya. Jadi setiap kalau ada yang diskon, dia kan selalu akan muncul tampilan itu. Kredit memonya. Jadi kalian pilih yang tengah aja. Kita lanjutkan dokumen terakhir, dokumen 30 ini.
Di transaksi sebelumnya, di awal-awal kalau nggak salah di dokumen 3, itu kan kita udah menghapus piutangnya toko maju. Ya, dokumen 3 nih kalau nggak salah. Nah ini, ya kan? Perusahaan menghapus piutang sebesar 1.200.000 atas piutang pelanggan toko maju. Ya, jadi sudah diredokeun ikhlas lah ya mas jika mau bayar dihapus saja. Makanya penghapusannya kan debitnya allowance, kreditnya account receivable. Ya, ternyata di dokumen 30 itu orang yang sudah kita anggap nggak akan bisa bayar, dia datang ke perusahaan, ke milenia ini, terus bilang bahwa katanya saya punya utang 1.200.000 dan saya sanggup bayar nanti tanggal 5. Kebayang nggak sampai situ? Jelas nggak? Barangkali ada yang mau ditanyakan. Ini baru nyanggupin bayar. Nah, makanya disebutnya memorial. Kalau dia datang langsung bayar, pasti jenis buktinya bukan bukti memorial, tapi apa coba? Ada yang ngeh nggak? Coba. Tanggal 31, toko maju datang, terus saya bayar nih utang saya 1.200.000 langsung cash hari itu juga tanggal 31. Jenis buktinya apa? Bukti kas masuk. Kas masuk. Nah, seperti itu ya. Jadi karena dia langsung datang dan langsung bayar. Nah, kalau ini dia belum bayar, cuman baru menyanggupi saya mau bayar nih utang saya, tapi nanti bayarnya tanggal 5. Nah, beda kan ya? Makanya dibuatkanlah bukti memorial. Gitu. Supaya apa? Dimunculkan dulu nominal piutang yang sudah dihapus, kita munculkan kembali. Gitu. Caranya gimana? Karena ini bukti memorial, 1 kita bikin dulu di record journal entry, 2 masukin kembali di kartunya. Ingat, masukin kembali, jangan diedit yang sudah ada. Ya, kita coba dari account, kemudian record journal entry, kemudian ini nomor memonya MI 008 tanggal 31 bulan 7 19. Kesanggupan pembayaran piutang yang dihapus. Nah, munculkan kembali account receivable, oke saja ini sebesar 1.200.000 dan allowance-nya. Nah, sehingga muncul nih piutangnya kembali ada lagi 1.200.000. Tapi ini belum selesai. Kenapa? 1.200.000 ini perusahaan yang mana? Nah, ya kan? Jadi nanti dari setup customer balance kita masukkan ke perusahaan yang bersangkutan yaitu toko maju. Ini dulu ya. Kalau pada saat dihapus kan ini kan allowance pada account receivable. Jadi allowance-nya debit, account receivable-nya kredit itu pada saat dihapus. Ketika dimunculkan kembali, maka munculnya adalah account receivable pada allowance for bad debt. Kalau langsung bayar kas, ya kan? Debitnya adalah, ada yang tahu? Bu Santi nelfon kayaknya nggak keangkat. Nanti deh, lagi ngajar. Ini Bapak nggak tahu, ini lupa nih di angka uang kalian udah dapat belum tentang materi piutang ya. Ini materinya di mata pelajaran akuntansi keuangan. Nah, oke, nantilah itu Mbak ya. Di akuntansi keuangan. Ini dulu. Ini sudah kita record. Kemudian cancel dan kita masukkan ke kartu perusahaan yang bersangkutan. Setup, balance, customer balance. Nah, ini kan toko maju 0 kan? Tapi out of balance-nya minus 1.200.000. Karena akan kita masukkan di sini supaya out of balance-nya jadi 0. Caranya klik toko maju. Nah, ini kan ada 2 nih. Ada saldo awal, ada penghapusan. Jangan diedit. Tapi kita masukkan baru add cell. Add cell. Nah, silakan masukkan. Ini jumlah uangnya, tanggal, tax code-nya non taxable. Nah, begini ya. Nggak usah pakai min. Kalau min kan mau menghapus. Kalau mau munculkan kembali, nggak usah pakai min. Ketika ini kita record harus muncul congratulations.
Sudah? Kita record. Oke, muncul kan? Congratulations. Oke, sebelum lanjut, coba kalian baca dulu memorialnya ya. Apa ke air dulu sebentar. Ya, kita lanjutkan. Ini memorial untuk AJP-nya ya. Kalau mau tanya, Boleh. oh ini kode pajaknya dimasukin atau enggak? Yang tadi, yang 30, Iya. Iya. ente, non-taxable. Makasih, Pak. Sama-sama. Ini ya, ini non-taxable. Kalau kalian ketemu setiap kali historical, ini selalu non-taxable. Karena ini kan bukan transaksi penjualan, tapi ini memasukkan saldonya saja. Jadi nggak usah. Ada lagi sebelum kita lanjutkan ke memorial. Ada 8 ini. Memorial kan ada beberapa juga yang sebetulnya terbahas kembali di akuntansi uang atau di kelas 10 atau juga kelas 11 perusahaan dagang ya. Kita coba satu-satu. Penyusutan aset tetap berdasarkan kebijakan akuntansi perusahaan untuk bulan ini. Kebijakannya kita baca. Kebijakan, ini kan kebijakan akuntansi ya. Cari bagian penyusutan. Nah, nomor 10. Penyusutan untuk automobile dan equipment menggunakan metode garis lurus. Nah, biasanya yang gampang ini kan. Dengan umur ekonomis, untuk automobile 5 tahun, equipment 4 tahun tanpa nilai sisa. Jadi gimana cara mencari penyusutannya? Harga perolehan dibagi umur ekonomis dibagi bulan, karena kita nyarinya hanya per bulan. Kalau nyarinya setahun ya sudah cuma dibagi umur ekonomis saja. Tapi kalau nyarinya hanya per bulan dibagi lagi 12 gitu ya. Sekarang berapa sih harga perolehannya si automobile? Itu bisa kita cek di saldo ini, tapi amannya kalian ngeceknya dari saldo account list yang ada di sini. Siapa tahu harganya, bukan harga, siapa tahu harga perolehan
nominalnya berubah, mungkin ada yang berkurang, dijual sebagian atau nambah, bisa jadi kan. Jadi kalian ngeceknya dari account list, kemudian di aset. Nah ini automobile at cost dan office equipment at cost. At cost itu maksudnya harga perolehannya, jadi ngitungnya dari situ. Nah ini automobile at cost tadi katanya umur ekonomisnya 5 tahun, jadi kita hitung ini harga perolehan ini yang 576 ini kita bagi 5 tahun. 576 kan gitu ya. Dibagi umur ekonomis, dibagi 5. 5 itu dari mana? Tadi kebijakan akuntansi si perusahaan ini. Jadi bisa jadi soal yang lain beda, bukan 5 tahun, mungkin 6, 7, 8 ya, tergantung kebijakannya. Ya. Kemudian karena dimintanya per bulan, nominal ini bagi lagi 12. Kenapa 12 Pak? Kan setahun 12 bulan. Ya. 9.600.000 untuk automobile at cost-nya. Dapat 1. Kita hitung sekalian yang kedua. 9.600.000 diingat ya. Kalau nanti kalian ketika ngerjain terus dikasih kertas durang, kalian catat dulu tuh 9.600.000 untuk automobile. Sekarang untuk office equipment 150 juta. 150 juta. Bagi berapa umur ekonomisnya tadi? Ada yang masih ingat? 5 tahun. Office equipment berapa? Berapa office equipment? 5, betul 5? 4, Pak. Nah, wah jangan ragu. Kalau ragu, lihat lagi. Nah, kan dari sini kebijakan akuntansinya. Nah, equipment ternyata 4 tahun. Hati-hati ya. Jadi 5 atau 4 tahun ini bukan kata Bapak, tapi kata soal. Jadi nanti kalian harus dibaca ya. Ikro, baca heula. Berarti dibagi 4. Nah, kemudian bagi lagi 12. Nah, sudah ketemu nih. Tadi yang kendaraan 9.600.000, yang peralatan 3125 udah ketemu, baru kita masukkan ke dalam jurnal penyesuaian. Dari mana? Dari account, kemudian record jurnal entry. Nah, ini kan format jurnal umum ya. Untuk jurnal penyesuaian kita bikinnya di sini. Tanggalnya penyesuaian penyusutan. Jurnalnya adalah debitnya beban penyusutan. Kebetulan di sini disatukan beban penyusutan saja, dia tidak dipilah mana dari kendaraan, mana dari peralatan, enggak terlalu masalah sebetulnya. Kalau kreditnya harus dipisah, karena kan beda ya, untuk menguranginya nanti beda. Nah, berapa ini? Harus kalian jumlah tadi 96 tambah 3125. Kalau mau apa istilahnya dilewat dulu untuk belakangan bisa, caranya begini, masukkan dulu semua akunnya. Yang ini tadi berarti kan ini ya automobile at cost. Nah, masukkan penyusutannya, akumulasinya. Di kredit berapa tadi? 9.600.000. Seperti ini. Kemudian ACC depreciation office equipment. Ini hapus debitnya. Kreditnya tadi berapa? 3125.000. Nah, baru sisi debitnya kalian klik begini. Nah, dia otomatis kan. Jadi kalian nggak harus ngitung ini ditambahin, meskipun gampang saja sih kalau kalian mau ngetik juga ya, boleh. Ini akan otomatis balance ini. Kenapa auto balance-nya ada? Oh, ini belum di enter aja. Nah, kalau udah di enter kan 0. Nah, inilah penyesuaian untuk yang pertama, yaitu depreciation atau penyusutan. Boleh kalian masukin penyusutan kedua, penyusutan ketiga, dan seterusnya. Cuman kalau Bapak lebih senang satu-satu. Kenapa? Kalau di sekaligusin kadang suka bingung, ada yang kelewat enggak. Nah, kalau kayak gini kan enak satu-satu, nomor 1 udah, record 2, dan seterusnya. Ya, jadi untuk sekarang Bapak ngajarinya di satu-satu dulu. Kalau nanti kalian udah terbiasa, Pak mau cepat langsung di sini boleh. Cuman yang penting hati-hati jangan ada yang kelewat gitu aja. Ini Bapak record 1 ya.
Kemudian AJP yang kedua. AJP yang kedua. Bapak belum, Pak. Bentar, Pak. Oh, belum. Mau lihat yang sebelumnya. Ini. Oh ya, langsung di record aja, Pak, kalau kayak gini. Ya. Harus pencet apa, Pak? Udah gini. Udah di record. Udah. Ya, kosong gini kan? Iya. Udah. Iya, Pak. Oh, nggak apa-apa. Bentar. Apa ngebahas dulu ya. Bu Santi. Ya, karena gini, ini kan baru satu ya. Yang kedua dan seterusnya pun kan akan kita kerjakan di sini. Jadi sebetulnya ini nggak usah di cancel atau ditutup dulu, nggak apa-apa. Tinggal kita tarik aja posisinya supaya nggak ngagokin. Kenapa? Karena nanti kita akan banyak melihat ini nih account list. Ya. Jadi untuk yang kedua juga nanti kita kaitannya harus lihat lagi saldonya dari sini. Misal nih, yang kedua, sewa kantor di muka ini untuk 3 tahun. Bulan Juli belum dibebankan, artinya kita bayar sewa dibayar di muka itu untuk 3 tahun ke depan. Nah, bulan Juli belum dibebankan itu artinya bulan Julinya sudah berjalan, belum dibebankan, sehingga bebankanlah pada saat ini, gitu ya. Karena kantornya sudah ditempati ini selama bulan Juli, artinya kan uang kita yang dibayarkan untuk sewa sudah jadi miliknya yang punya bangunan si bulan Juli ini. Jadi kita lihat dulu di akun list. Berapa sih sewa totalnya? Sewa itu ini prepaid rent. 64.800.000 ini kata soal adalah untuk 3 tahun. Nah, berapa per bulannya yang sudah jatuh tempo? Berarti ini dibagi 3 tahun dibagi 12 lagi. Ya kan? Karena kita nyarinya sebulan. Atau langsung saja 3 tahun itu berapa bulan sih? Ya, 3 kali 12, 36 bulan kan? Langsung saja kita hitung. Berapa tadi? 64.800. 64.800.000 dibagi 36. Nah, kenapa 36? Karena kata soal 3 tahunan. Sedangkan yang kita cari adalah nominal atau nilai 1 bulan. Dapatlah 1.800.000. Maka di sininya memonya sama nomornya ya. Ini penyesuaian sewa barusan kan. Debitnya beban sewa atau rent expense sebesar 1.800.000. Kreditnya prepaid rent. Nah, itu cara ngitungnya begitu. Ya, kalau nanti di soal untuk sekian tahun, ya kalian tinggal bagi tahun terus bagi lagi 12. Tapi lihat saldonya tetap dari akun listnya, dari ini prepaid rent-nya. Rent di sini sewa ya. Jadi kalau kalian rental mobil, rental PS itu sebetulnya kata serapan dari rent ya. Rental itu tempatnya, tempat nyewanya gitu ya. Aslinya katanya rent, cuman kadang-kadang kita taunya rental tuh bahasa Indonesia ya, padahal itu bahasa Inggris. Cuma mungkin diserap kan di istilahnya kan kata serapan kalau bahasa Indonesia ya. Tanya ke bahasa Indonesianya nanti ya. Kita lanjutkan. Ini sudah selesai beban sewa pada sewa dibayar di muka 1.800.000 kita record. Kemudian berikutnya ini sengaja nggak tutup, ini nggak tutup biar nggak bolak-balik lah ya, karena nanti kita selalu bersinggungan dengan dua ini setiap AJP itu. Yang ketiga, laporan stock of name menunjukkan sisa office supplies sebesar 2 juta, sisanya 2 juta. Stock of name itu perhitungan fisik sisa barang yang tersedia di gudang. Bisa terhadap office supplies, bisa terhadap barang dagang. Ya, stock of name. Biasanya kalau kayak di Alfa atau di Borma, itu selalu mereka sering melakukan stock of name. Jadi apalagi kalau Alfa ya, kadang-kadang kalau nggak salah dulu ada alumni bilang, kita stock of name tiap hari, Pak. Coba bayangin ya. Sebelum toko tutup, itu di stock of name, dihitung berapa sih sisa barangnya.
Katanya ya, nggak tahu kalau sekarang. Cuman pernah bilang seperti tiap hari. Kenapa untuk ngecek barang ada yang hilang enggak, ada yang kurang enggak. Kalau kurang atau hilang itu kan harus diganti, dipotong gaji. Di Alfa tuh begitu dulu ya, nggak tahu kalau sekarang prosesnya seperti apa. Nah itu yang disebut dengan stock of name. Nah katanya disebutkan sisa. Jadi fisik barang yang tersisa di gudang nominalnya sekitar 2 juta. Di AJP harus kita sesuaikan. Kenapa? Karena di akun list masih munculnya office supplies ini 6.044.000. Nah, sedangkan fisiknya tinggal 2 juta, berarti selisihnya itu sudah digunakan. Misal, ini kan perusahaan misi milenia ini kan beli perlengkapan kayak kertas, tinta, dan sebagainya. Ketika beli selalu nambah ke sini. Nambah, kemudian ketika pakai kadang-kadang kan dipakai cuma dicatat belum di jurnal. Pakai tinta, pakai kertas, nah di akhir bulan dihitunglah sisanya tinggal 2 juta. Berapa yang kepake? Dihitung. Saldo ini dikurangi dengan sisanya. Sisanya 2 juta. Ini gampang lah ya, angkanya bulat, nggak usah pakai kalkulator. Berarti yang kepake adalah 4.044.000. Nah itulah yang kita bebankan di beban perlengkapan kantor. Nah, debitnya beban perlengkapan, office supplies expense berapa tadi? 4044 pada office supplies. Jelas ya? Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Silakan Pak, 4.044 dari mana? Bentar Pak, bentar. Harus tahu cara ngitungnya ya. Jangan cuma sekedar menyamakan dengan hasil, tapi kalian harus tahu. Karena kan nanti beda soal, beda angka. Harus tahu caranya gimana dapat itu. Makanya dilihat di akun list berapa saldonya, kurangi sisa yang ada di AJP-nya. Itulah yang masuk ke jurnal penyesuaiannya. Hati-hati, kadang-kadang di sini kalimatnya ada yang suka begini. Laporan stock of name menunjukkan office supplies yang terpakai. Nah, 2 juta. Berarti kalau seperti itu tidak usah dihitung. Kalian langsung 2 juta ini masuk ke jurnal ini. Ya. Karena apa? Karena justru kita nyari yang dipakainya berapa. Kalau di itu kan pengecoh ya, bagian dari pengembangan variasi soal. Ada yang menyebutkan sisanya, ada yang menyebutkan terpakainya. Kalau disebutkan sisa, kalian harus ngitung. Kalau disebutkan di sini menunjukkan office supplies yang terpakai, kalian nggak usah ngitung. Langsung angka tersebut masukkan ke jurnal begini. Jurnalnya sama, debit kreditnya. Office supplies expense pada office supplies. Jadi harus hati-hati. Dan banyak ada variasi lain, cuman kebanyakan yang 2 ini. Ada yang tersisa dan yang terpakai. Jelas ya? Itu caranya, ngitungnya, jurnalnya begini. Office supplies expense pada office supplies. Kalau sudah kita record. Berikutnya. Taksiran piutang tak tertagih 1% dari saldo piutang per 31 Juli 2019. Ini pun sebetulnya materi di keuangan ada, di praktikum perusahaan dagang ada. Kalau kelas 10 sih kayaknya belum ya. Cuman di 2 mapel itu harusnya ada. Sudah pernah ketemu ini? Ada yang bisa? Ada yang bisa menjelaskan coba? Boleh? Yang mau nyoba? Ya, pada diem. Gak ada yang berani? Ada yang mau nyoba? Pernah ketemu belum? Coba. Pernah ketemu belum cara ngitungnya? Belum? Masih ada orangnya? Ini makin dikit ini, 17. 16 ya, nggak apa-apa lah. Silakan, barangkali ada yang pernah ketemu, pernah nyoba, pernah mengerjakan. Belum Pak. Belum ya? Oke, ya nggak apa-apa lah. Mudah-mudahan nanti terbahas juga sama yang lain kalau pembahasan dari Bapak kurang. Metode ini kaitan dengan metode ya. Metode piutang itu metode penghapusan ada 2. Di awal kalau nggak salah pernah Bapak singgung.
Ada metode penghapusan langsung, ada metode cadangan. Nah, cara membedakannya biasanya sih di kebijakan disebutkan. Kalau tidak disebutkan, kalian ngecek di akun. Kalau ada akun cadangan di aset, ya setelah ada piutang, ada cadangan penyisian piutang, itu bisa dipastikan bahwa perusahaan menggunakan metodenya metode cadangan. Kalau metode langsung, itu tidak ada akun cadangan, langsung beban saja di akun 6. Kalau cadangan dia ada 2 akun, ada cadangan di akun aset dan ada beban di akun 6, akun beban ya. Nah, dan juga cirinya seperti ini. Setiap akhir periode itu akan selalu ada memorial tentang taksiran piutang tak tertagih. Itu berarti menggunakannya metode cadangan. Menghitungnya sebetulnya ya ini tadi ya, pengembangan materi ini sangat banyak sebetulnya kalau membahas piutang saja. Si taksiran ini bisa dari saldo piutang. Ini lupa tadi Bapak juga nggak kebahas di di kelas sebelah, tapi ya mudah-mudahan tadi ya nanti terbahas di mapel AK uang ataupun di praktikum. Bisa dari saldo piutang, bisa dari saldo penjualan. Nah, beda nanti cara ngitungnya. Bapak bahas yang dari saldo piutang dulu. Kalau dari saldo piutang, kalian harus hitung persentase ini. 1% ini nggak baku, bisa saja di soal yang lain ada 2, 3, 4 ya. Dikali saldo. Nah, lihatnya dari mana? Dari sini, dari akun list lagi. Saldonya ini kan. Nah, 1%-nya dari ini, kalian hitung dulu. 1%-nya ini sebetulnya gampang lah kalau angkanya bulat begini, kalian nggak usah ngitung kalau cuma 1%. Ini aja kurangi nolnya 2, ya kan? 426 50 25, ya kan? 1%-nya dari ini tuh. Nah, karena berdasarkan saldo piutang, maka hasil perhitungan persentasenya dikurangi dengan saldo allowance-nya yang ada, yaitu ini 3.690.000. Dikurangi, silakan dikurangi. Nah, ini dikurangi 3.690. Dapatlah 575.025. Angka inilah yang akan kita buatkan penyesuaiannya, AJP-nya. Jadi, kalimat ini bahwa taksiran piutang tak tertagih 1%. 1% dari saldo piutang. Taksiran piutang tak tertagih itu mana? Ini allowance. Nah, gimana caranya supaya nominal yang 3690 ini menjadi 1%-nya dari saldo piutangnya? Ya kan? Jadi kalian cari dulu berapa sih 1% dari piutang, ketemulah tadi 4 juta sekian. Berapa saldo yang ada allowance-nya? Cari selisihnya. Selisihnya kita masukkan sehingga nanti ketika sudah dibuatkan penyesuaian, allowance ini jumlahnya itu menjadi sama dengan 1%-nya dari sini. Nah, ya, cerna dikit-dikit. Kalau masih bingung, ya wayahna lah ya. Dinikmati dulu. Kita coba dulu, kita coba dulu masukkan datanya sedikit-sedikit supaya nggak numpuk. Ini sama. Sebentar. Mulai nggak fokus ini. Penyesuaian piutang tak tertagih. Jadi ini bukan artinya piutangnya nggak bisa ditagih betul-betul. Ini baru kira-kira, ini kayaknya nih dari piutang 400 juta sekian nggak bisa ketagihnya 1%. Nah itu kira-kira kan belum terjadi, belum terjadi, nggak bisa ditagih ya. Ini baru ditaksir, dikira-kira. Nah, ditaksir itu dikira-kira ya. Jadi kalau ada dari kalian yang ada yang naksir, nah dikira-kira kalian tuh ya. Kita lanjutkan tadi. Ini akun 6 dulu, yaitu doubtful. Nah, ini adalah beban penyisihan piutang tak tertagih, artinya ya, doubtful debt tuh. Dimasukkan senilai ini, 575.025. 575.025 pada cadangan atau allowance di kredit. Nah, seperti ini. Jadi ketika nanti ini kita record, si akun allowance ini nominalnya akan menjadi 1% dari 426 juta sekian. Itu maksudnya ya, maksud dari AJP ini tuh. Gimana caranya supaya si taksiran itu jadi 1%? Bisa ditambah, bisa dikurangkan gitu. Tergantung dari apa tadi? Hasil perkalian persentasenya. Kalau tadi hasil perkaliannya
ternyata lebih besar dari saldo awal allowance-nya, maka dia harus ditambah allowance-nya. Tapi kalau ternyata hasil perkaliannya lebih kecil, berarti kan allowance-nya harus dikurangi. Maka allowance-nya dibalik, dia jadi di debit, doubtful-nya jadi di kredit. Kalau seandainya persentase taksirannya itu lebih kecil dari saldo allowance. Kalau ini kan lebih besar, tadi kan 4 juta sekian. Maka hasilnya begini, nah kita cek ya, kita record nih. Debitnya doubtful, kreditnya allowance, kita record, kita cek. Nah kan, ya allowance-nya menjadi minus 4.265.025. Nah ini tuh adalah 1%-nya dari ini, ya kan? Angka yang tadi kan, tadi ini 1% kali ini adalah ini. Nah itu sudah selesai AJP-nya untuk taksiran piutang. Ada yang mau nanya dulu, silakan. Barangkali ada yang mau nanya dulu, belum? Kalau belum, kita lanjutkan. Nomor 5 gampang, ini sebetulnya kalian tinggal pindahkan yang beban di debit, yang utang di kredit. Nah, mana beban? Nih, General Salaries Expense, ini jelas beban akun 6. Ini juga akun 6. Nah, ini 2 ini di debit. Sisanya utang di kredit. Ini utang PPH, ini utang gaji. Ini mah tinggal nyalin saja sebetulnya. Ya, nggak ada yang harus dihitung dulu. Analisisnya juga nggak ada, sebetulnya tinggal kalian memposisikan mana debit, mana kredit. Penyesuaian utang gaji ya. Yang pertama general salaries. Nah, pertama kan. Langsung isikan debitnya 39.600. Selling salaries. Nah, ini kan 11.760. Nih. Sekarang utang PPH 21, akun 2. Nah, klik di kredit. Nah, ini kan otomatis mentotal. Ya, ganti aja, sesuaikan dengan yang sebenarnya. 25.68.000. Kemudian hutang gajinya. Salaries payable. Nah, otomatis 48.792 sama 48.792. Ya. Gak ada ininya, apa ya istilahnya, nggak ada apa ya, gampang lah pokoknya, ini tinggal minahin kan ya. Pak pasti selalu begini nggak? Ya memang belum tentu sih ya, maksudnya belum tentu tuh, bisa jadi ini hutang gajinya cuma 1. Kalau ini kan dipisah ya, hutang gaji umum, hutang gaji bagian penjualan, maksudnya beban gaji bagian penjualan, beban gaji bagian umum. Bisa saja kalau di perusahaan yang lain beban gaji cuma 1. Apa ini nih? Salaries expense, atau biasanya ada upah di depannya untuk yang harian gitu kan. Wage and salaries expense itu berarti digabung cuma 1 debit. Kreditnya biasanya rata-rata selalu ada 2 ini. Karena si gaji itu kan harus dipotong pajak atau PPH 21, PPH karyawan. Kalau kalian sudah pernah ngitung di administrasi pajak ya. Jadi ini lebih gampang lah, nomor 5 ini tinggal memindahkan mana yang debit, mana yang kredit. Nominalnya juga sama. Kita langsung record saja. Kemudian yang 6 juga sama, ini tidak banyak, cuman harus tahu saja akunnya apa ya. Katanya air telepon akan dibayar nanti bulan Agustus sebesar 950. Air telepon masukin ke apa? Ke utilitas. Sehingga nah, debitnya beban utilitas, yaitu utilities expense senilai 950.000. Kreditnya utang utilitas atau utilities payable. Nah, cuman begini aja. Ya, utilitas. Jadi air, listrik masuknya kan ke utilitas. Kita record ya, ini gampang lah. Yang penting tahu utilitas. Debit, beban, kreditnya hutang. Kita record. Nah ini, menutup akun fed in dan fed out, kemudian memindahkan saldonya ke fed payable. Maksud dari menutup di sini, membuat supaya akun fed in dan fed out-nya 0. Nah, selisihnya pindah ke fed payable dan fed receivable. Maksudnya selisih apa? Karena fed in dan fed out pasti nggak akan sama. Ya,
Fed in terjadi dari transaksi pembelian, sedangkan Fed out terjadi dari transaksi penjualan. Nah, diperhitungkan sama seperti di materi di PPN ya. Jadi kalau ada selisih kurang bayar atau selisih lebih bayar. Kalau Fed out yang lebih besar daripada Fed in, nanti selisihnya kurang bayar. Kalau Fed in yang lebih besar berarti selisih lebih bayar. Jarang sih yang lebih bayar ya. Kalau perusahaannya sehat, otomatis kan jadinya banyak ngejual kan daripada beli. Atau misalkan jumlah penjualannya sama, tapi kan nilai penjualannya pasti beda, lebih tinggi penjualan dong karena ada laba. Sehingga Fed out-nya pun jadi lebih besar. Fed in adalah kelompok harta. Harta itu di debit. Jadi kalau mau ditutup, catatlah di kredit. Fed out kelompok hutang. Saldonya kredit. Kalau mau ditutup, catatlah di debit. Jadi ini lebih gampang sih sebetulnya ya. Penyesuaian PPN. Tadi yang pertama yang jadi debit apa? Fed out, masukin fed out. Uangnya belum ada, misalkan belum kita lihat, nanti tinggal lihat di akun list sebetulnya. Kalau mau dibuatkan akun dulu bisa seperti ini. Nah, dua dulu supaya kita tahu gede mana gitu ya. Fed out di debit berapa? Lihat di bagian aset. Fed out 56 56066 850 ya. Fed in-nya berapa? Ketika kita ini klik kredit kan otomatis muncul segini ya, kita hapus. Kemudian lihat di aset berapa nominalnya untuk Fed in. Nah, ini 32.482.500. Kan enggak balance nih. Debitnya lebih besar ya kan, Fed out-nya lebih besar. Kalau Fed out lebih besar, maka tambahkan satu akun baru yaitu hutang PPN atau Fed payable. Di mana? Di kredit, tinggal klik begini. Pak, kalau Fed in yang lebih besar nanti gimana? Nambahinnya bukan Fed payable tapi Fed receivable di akun 1. Nah, ini. Dan saldonya debit supaya jadi balance nantinya. Ya, kalau Pak ternyata misalnya pernah kejadian, Pak Fed in lebih besar daripada Fed out, tapi saya nyari-nyari Fed receivable nggak ada, terus gimana? Ya sudah, masukkan saja Fed payable, tapi pasti saldonya jadi di debit, gitu ya, karena Fed in yang lebih besar, kalau ini kan Fed out yang lebih besar, sehingga posisinya jadi begini. Jelas? Ada yang mau nanya dulu kaitan PPN? Ini selalu ya, Fed out selalu jadi debit, Fed in selalu jadi kredit. Karena ditutup supaya jadi 0 nantinya. Nah, ini tergantung apakah muncul Fed payable atau Fed receivable, tergantung tadi gede mana antara Fed out dan Fed in. Bisa saja Fed payable tapi saldonya di kredit, di debit karena tadi Fed in-nya yang lebih besar. Ini menyesuaikan posisi itu. Posisi Fed payable menyesuaikan. Jelas ya? Kalau sudah sama kita record. Kemudian yang terakhir, hasil rekonsiliasi bank yang telah dibuat dari rekening koran yang dari bank. Misalkan kan ini dari kalian nyimpen uang di bank ceritanya gitu kan. Secara simulasinya. Dapat bunga nih dalam sebulan dapatnya 1.250.000. Ya. Bunga dari banknya, tapi katanya dipotong pajak final, ini PPh pasal 4 ayat 2, dan dipotong juga biaya administrasi. Ya, jadi berapa yang diterimanya? Ini aja, ini kurangi ini. Itu yang kalian terima bersih yang masuk ke rekening bersih. Tapi nggak bisa langsung kalian catat sebagai bersihnya saja, harus dicatat semua. Caranya, langsung di sini. Penyesuaian apa tadi? Pendapatan bunga ya. Kan kalau kalian nyimpen di bank dapat bunga. Nah, itu. Yang pertama jelas nanti ada yang masuk ke Bank Mandiri. Berapa? Tadi kalian boleh hitung ini 1.250 kurangi 62.500 kurangi 50. Itulah yang masuk ke Bank Mandiri. Cara kedua, males ngitung, biarin dulu, kosongin dulu si Bank Mandirinya. Masukin akun lain yang ada saldonya dulu. Yang 3 ini nih.
Tax expense dulu karena sisi debit kan. Tax expense sisi debit tadi berapa? 62.500. Kemudian bank service charge akun 9 bank charge ini sama ya. Berapa tadi? 50.000. 2 kan. Akun yang terakhir interest income ini posisinya di kredit karena pendapatan bunga. Akun 8. Nah, di kredit klik. Ini kan cuma 112 karena dia ngitung dari ini. Kita ganti sesuaikan dengan jumlah sebenarnya yaitu 1.250. Nah, enter. Nggak balance kan segini. Nah, inilah yang masuk ke akun kasnya, Bank Mandirinya. Ini tinggal klik aja. Nah, ya. Nggak harus ya kalau kalian mau ngitung dulu ya silakan sih. Kalau Bapak kadang senangnya begini, kalau ada yang belum diketahui saldonya, masukin dulu yang ada, nanti tinggal klik sama kayak tadi VAT payable, VAT receivable. Bisa dulu sebetulnya kalian hitung mana yang lebih besar, kemudian hitung kurangi. Tapi kalau kata Bapak udah aja langsung masukin, nanti selisihnya tinggal diklik. Lebih enak kayak gitu, hemat waktu. Ini sudah selesai ya untuk transaksi penyesuaian ya, bukan transaksi, untuk penyesuaian terakhir di sini. Oke. Ada yang mau nanya dulu? Silakan. Sebelum kita lanjutkan, kita coba lanjutkan sampai jam 3 ya. Cukuplah laporan. Bapak sebentar. sekarang aja pulang. Ya, mau pulang. Soalnya takutnya minggu depan itu kan kita ada uji coba tatap muka dengan kelas 11. Nah, khawatirnya jadwal Bapak juga dirubah-rubah gitu kayaknya. Gitu. Takutnya jadi bentrok malah yang kelas 11. Bapak harus ngajar yang kelas 11 tatap muka, terus kalian gimana? Makanya mendingan sekarang beresin, setengah jam lagi lah cukup. Enggak nyampe setengah jam. Ini beres dulu ya. Selesai berarti AJP-nya. Kita klik record. Kita cek dulu deh sebelum ke laporan. Coba samakan di sini, di account list. Satu aja dulu. Nah ini, sama nggak? Ada yang beda? Aku, Pak. Berapa? Yang ini nih. Yang terakhir. Berapa itu saldonya yang current year earning, current earning? 9.414.025 perak. 9 juta. Iya, 9 ini. juta. Coba punya siapa itu? Alia Teti Angel. Alia oke. Tunggu Pak, ada ya. Coba difokusin. Ngeblur. Nah, berapa itu? 9 juta. Wow. Oke, 1305. Tapi sama enggak semuanya di atas? Enggak tahu. Oke. Kita cek. Coba income, klik income. Oh, income. Berapa tuh? 1.999 sama ya? Iya. Sama kan? Oke, berarti bedanya di beban nih. Coba cost of sales. Ini sebelahnya. Nah, 1.335.427 sama. Nah, beban berarti. Coba beban expense. Nah, berapa tuh? Total atas? Ini 655. Nah, ini 504 punya Bapak. Coba cek mana akunnya yang beda. Pasti ada. Sama ini sama punya Bapak. Bawahnya juga salah. Iya, pasti. Coba satu-satu nih dari jurnal yang detail mana yang jurnal 78, 6.594, 10, 9, 625, 155, 4891. Ini yang salah. Yang mana ini? Itu yang 155. Di sini mah cuman 48. Terus lainnya. Yang mana? Yang fotokopi. Yang Fotokopi ini berapa? Coba ke atasin HP-nya, nggak kelihatan Bapak. Oh, salah. Fotokopi teh, gak bisa Pak, gak bisa ini. Nggak bisa apa? Kok salah kamera depan?
Gede amat 155 juta itu ya? Banyak Pak ini masalahnya kayaknya. Enggak. Cuman Iya, banyak salah nominalnya. fotokopi harusnya 4 juta, ini mah 155 juta, Pak. Oke, berarti itu lebih nol kamu pada saat transaksi fotokopi pos mata. Coba cek yang lainnya dulu. 9, Yang lainnya udah sama nggak? 732, 145, 118. Sama Pak, fotokopinya aja yang beda. Oke, nah sekarang kamu cek dari transaksi banking. Klik banking, kemudian transaction journal. Banking. Transaction journal, kemudian disbursement. Disbursement. Coba klik. Yang Itu mana? yang disbursement tuh di atas. Cari yang fotokopi. Ada nggak? Wah, itu fotokopi 100 juta. Fotokopi apaan? Fotokopi diri. No, itu. Ya. Diedit, coba dibuka. Panahnya klik. Nah, benerin nominalnya. Berapa gitu? 100.000 itu. Berapa Pak harusnya Pak? Itu lebih 03. Oh. 151 200 perak harusnya. Segini. Hapus saja, hapus saja. Ini udah benar nih. Oh iya. Oke. Ya udah kalau udah diketik satu benerin satu. Oke. Oke. Oke, coba cek lagi sekarang dari transaction journal itu close aja. Dari account list coba cek lagi. Nah. Equity-nya sekarang coba balik lagi ke equity, ke labanya. Sama nggak? Bentar Sama, Pak. udah sama. Foto. Udah Pak sama. Sama Ya. 323 min 228. Ini aja nih current-nya. Sama Pak. sama. Sama Pak. Sama ya. 60. Oke. Sama dah. Nah, hati-hati ya. Jadi memang kadang kayak gitu sih. Lebih 03 atau kurang 03. Jadi ya harus ekstra hati-hati setiap kali kalian mengerjakan per dokumen. Harus dipastikan ya teliti lah. Oke, ada lagi yang beda? Pak, yang aku di expense-nya beda. Tapi ininya sama. Sama di equity-nya mah. Kalau kayak gitu kasusnya ya itu teh salah kamar. Stikernya mati dulu. Salah kamar itu artinya kalian misalkan harus nyatet tadi general salaries-nya sekian malah masuk ke office supplies. Itu kan salah kamar. Salah posisi beban. Secara ke laba memang tidak berpengaruh, tapi nanti secara ke analisis si pemilik, manajer, top manajemen nanti bisa salah ngambil keputusan ketika ada beban yang memang salah kamar kayak tadi. Berapa yang mana akunnya yang salah? Lumayan Coba, banyak, Pak. Kok lumayan banyak? Apa aja? Tapi jumlah total ininya sama nggak? Expense-nya. Sama, Pak. Bentar, ini siapa ini? Novi. Novi, Coba mana Pak lihat. Coba dilihat, ditampilin. Nah, oke. Duh, nggak jelas nih. Kamu sebutin deh, yang bedanya mana aja kira-kira di akun ini beban. Nanti bisa ketahuan sih. General salary sama nggak? Sama nggak? Yang di atasnya, Pak. Yang di general dan Kamu? ADM expense. Berapa itu? Aku 398. Iya, berarti di rinciannya. Nah, sekarang lari ke rincian ini. Pasti ada juga yang beda. Kalau selling expense berapa? 106. 106? Iya. Nah, berarti kan ada yang harusnya ke sini, malah kamu masukin ke sini. Yang ini berapa? General salaries berapa? Sama, Pak. Terus apa ya? Yang ini, Pak, yang office supplies. Nah, berapa itu? Di aku 18 juta. Loh? Oke. Oh, terus ini kayaknya salah nih. Selling salaries berapa?
82 juta. Nah, ini AJP yang barusan kayaknya. Yang ini kamu cek nih, transaction journal, general, kemudian yang beban. Nah, ini. Coba lihat yang penyesuaian utang gaji. Kayaknya ini kamu malah office supplies, harusnya selling salaries. Yang mana, Pak? Ini di general, di transaction journal dulu. Kemudian bagian general, date from-nya mundurin, cari yang penyesuaian utang gaji. Penyesuaian utang gaji. Nih yang ini. Iya, Pak. Ya, ini office supplies ya. Iya. Nah, kamu rubah. Panahnya, klik panah putihnya. Kamu ganti jadi selling salaries expense. Itu ya itu tadi salah kamar ya. Harusnya beban gaji bagian penjualan malah masuk ke beban perlengkapan. Nah, itu harus hati-hati. Bisa jadi salah ambil keputusan nanti pemilik ataupun top manajemen di perusahaannya. Makasih, Pak. Sama-sama. Ya, jadi ya kalau kekeliruan-kekeliruan yang seperti itu masih bisa diperbaiki, tapi kalau nanti kan hati-hati, kalau ujian kan nggak bisa kita nunggu dulu kalian ngedit kan, kalau waktunya 2 jam harus selesai ya wayah nah senyampainya nanti tuh. Tapi ya kita maksimalkan ya. Nah, sekarang akan Bapak bahas sedikit cara membuat laporan. Laporan apa saja yang dibuat? Kita lihat di bagian soal di nah ini. Sistem penilaian ini sebetulnya kalian bisa memperhitungkan ya, kalau KKM-nya 70 kalian harus sampai mana kan gitu ya. Membuat file, kalau filenya ada baru dapat poin 5. Daftar akunnya betul dapat lagi 5. Ya, kartu pelanggan, kartu pemasok, kartu barang, berarti total berapa nih? 1 2 3 4 5. 5 kali 5 25. Itu baru sampai dengan count inventory yang saldo awal barang. Nah, sampai situ itu baru dapat poin 25. Kemudian ini jurnal-jurnalnya ada A B C D E ya. 60. Nanti dibagi jurnal penerimaan kas itu ada berapa jurnal, ini ada berapa jurnal kan tinggal dibagi perhitungannya seperti itu. Kemudian nah ini yang diminta. Mencetak PDF itu berarti ya nanti hasilnya di PDF-kan, baru nanti di print out kalau memang diminta. Tapi minimal dia dimintanya PDF. Apa saja? Ada jurnal, ada 5 jurnal, yang ini disebutkan tadi ya, akan kita buatkan PDF-nya. Kemudian laporannya ada 3. Standard balance sheet, ini adalah neraca, profit loss adalah laba rugi, dan cash flow atau laporan arus kas. Sekarang ini dulu, general journal. Caranya, di bagian bawah comment center ini ada yang disebut dengan reports. Nah ini. Ya, atau di menu juga ada menu report sama. Kita klik. Nah, ada index to report kan? Ya, atau kalau diklik ini sama aja langsung klik report. Nah, dia muncul. Nah, ini index to report tuh. Ya. Nah, ini index to report ini adalah laporan yang sudah disediakan oleh Mayob. Jadi kita nggak akan cetak semua karena kadang kita nggak butuhkan juga gitu ya. Tapi Mayob sudah menyiapkan. Ada account banking, ini kaitan dengan transaksi adanya di masing-masing. Contoh, general journal nanti adanya di account. Kemudian cash disbursement, cash receipt adanya di banking. Sales purchase ya adanya di masing-masing. Ada di sales, ada di purchase. Nah, kalau ini nanti laporan adanya di account lagi. Satu-satu deh ya. General journal. Di account, kemudian kalian ini scroll ke bawah, cari transaction journal. Nah, baru ada di sini general journal. Kemudian, klik customize. Setelah memilih ini, double klik atau klik customize. Nah, dia muncul ini. Ada nggak? Kemudian. Ada, Pak. Bulan apa? Nah, kan transaksinya tadi bulan apa? Bulan Juli kan? Ini ganti bulan Juli, Septembernya. Juli sampai Juli. Tahunnya juga kan transaksinya 2019. Kita ganti 2019. Nah, kalau sudah klik display. Cereng. Nah, inilah transaksi jurnal umum. Ada yang penghapusan piutang, kesanggupan pembayaran piutang dihapus, dan penyesuaian-penyesuaian ini berasal dari record journal entry.
Ya, kalau tampilannya seperti ini, ada tanda apa ya istilahnya, lupa ini kalau tanda yang panah ke atas itu apa sih? Nama istilahnya ini bisa digeser-geser nih kayak gini misalkan. Ini klik, geser ya. Kalau ada yang kepotong, misalkan angkanya kepotong, ini kita klik, geser, ini bisa. Nah, ya. Untuk menyesuaikan lebar. Untuk menampilkan tampilan reportnya, view-nya ganti, jangan screen report, ganti dengan print preview. Kalau print preview itu nanti tampilan pada saat kalau mau dicetak nantinya begitu, atau disimpan ke PDF. Nah, kita klik ya. Nah, ada nama perusahaan, ada alamat. Ini karena kemarin malam Bapak bikinnya buru-buru, jadi alamat enggak sempat Bapak isi. Tapi kalau kalian harusnya muncul ya alamatnya di sini. General Journal tanggal 1 bulan Juli sampai 31 Juli. Nah, inilah hasilnya. Nah, kan sampai dengan nanti grand total. Nah, caranya kita akan simpan si laporan ini. Klik send to, pilih PDF. Jadi ini bisa kita simpan sebagai Excel, masukin ke email, kirim langsung fax kalau misalkan sudah terkoneksi ke fax ya. PDF kalau HTML dia simpanan untuk di website ya, situs. Tapi kita pilihnya yang PDF saja. Klik PDF. Nah, kemudian posisi penyimpanan biasanya dia mengikuti posisi file disimpannya di mana. Nah, kayak Bapak ini kan filenya ada di MyOpClass 12, maka posisi nyimpan akan muncul di situ. Kalau mau dipindahkan sih boleh ya. Namanya seperti ini. Kalau nanti ketika sudah ada penugasan, tolong kirim general jurnalnya. Ini kalian kasih nama belakangnya supaya ada pembeda. Nah, selain di dalamnya pun harus ada nama ya. Ini harusnya ada nama. Hanya KL3 Hungkulnya. Mungkin di ininya sebentar. Kalau kalian ada nama kan? Harusnya begini nih. Nah, ya. Nah, kan. Send to PDF. Namanya kasih nama belakangnya. Oke, kemudian save. Selesai nih satu laporan. Berikutnya jurnal pengeluaran disbursement itu adanya dari ini close dulu, adanya di banking. Ini langsung, nah ini kan ada cash disbursement, ada cash receipt. Satu dulu cash disbursement dulu, karena tadi kita sudah setting customize-nya, biasanya yang lainnya ngikuti. Kita double klik saja. Oh, dia ngikuti kan, Juli 17 sampai Juli 317, langsung saja display. Nah, udah ini kan, klik send to lagi. Kalau untuk mau ngecek sih lihat jumlah aja nantinya. Send to PDF lagi, kasih nama belakangnya. Seperti itu, 2, gampang kan. Berikutnya, cash receipt, bisa double klik. Ininya sudah sama karena cukup satu kali tadi kalau untuk jurnal. Yang lainnya ngikuti. Sudah tampil. Send to PDF. Cash receipt, tambahkan nama. Bapak, ya. nggak ada. Cuma ada general jurnal aja. Sama Pak, aku juga. Ininya tadi pada saat di double klik, ininya berubah nggak? Nah, coba di double klik ulang. Harus pastikan seperti ini, Juli 17 2019 sampai Juli 31 7 2019. Udah Pak, sama. Terus? Ada? Display ini. Masa nggak ada? Bos ya? Nggak ada. Punya siapa? Alia Teti Angel. Alia lagi. Oke, mana? Biarin aku berarti ingat apa tadi. Oke, mana coba lihat. Apa kalau nanya berarti kan memperhatikan. Bukan maksudnya yang nggak nanya nggak merhatiin ya. Oke. Ini general udah tadi. Dah.
Muncul, coba dibuka general. Tanggalnya udah benar itu. 1 Juli sampai 31 Juli. Oke, display. Oke, udah disimpan ini ya? Udah. Close aja, close. Coba sekarang yang banking. Banking. Iya, banking. Sekarang ke banking. Itu pinggirnya tuh di atas dulu. Account banking. Nah, itu disbursement. Ay, barusan yang mana? Tadi di situ. Yuk, pindah ke banking ya. Banking. Nah, ini cash disbursement, cash receipt, langkahnya sama kayak barusan, double klik. Ini pasti sudah sama, baru display. Pasti ada. Makasih, Pak. Ada ya? Oke, sama-sama. Silakan dibuat untuk cash disbursement dan cash receipt-nya. Kita lanjutkan, sambil lanjut ya, supaya berjalan. Sekarang sales journal. Nah, jadi tadi ini adanya di account, cash disbursement dengan cash receipt adanya di banking. Untuk sales journal ya adanya di sales. Nah, pindah ke sales. Kemudian cari transaction journal di bawah. Nah, sales and receivable journal. Ini sama ya. Ini juga sama, double klik. Pasti sudah sesuai posisi tanggal. Display lagi. Nah, ada kan? Send to PDF. Tambahkan nama di belakang. Seperti ini. Kemudian save. Yang purchase sekarang purchase journal. Yang E. Purchase. Kemudian cari ke bawah. Ada purchase and payable journal. Double klik. Ininya masih sama. Display. Bapak bentar, Pak. Sudah muncul. Ketinggalan. Baru sampai mana? Ini, Pak, yang sekarang teh tadi teh apa, Pak? Barusan. Sales sudah belum? Sales udah, ini lagi di save. Sales udah. Ya, lanjut ke purchase. Oh, purchase. Baru 5 kan dengan ini ya, purchase and payable journal sesuai yang diminta. Ini kan kelima adalah purchase journal. Baru nanti laporan. Purchase journal di double klik, ininya masih sama, display. Tinggal langsung send to PDF, kasih nama. Nah, ini juga kan Bapak baru 5 nih dengan ini ya. Kelihatan dari sini. Ini yang sudah jadi 4, tambah ini 1,5. Nah, jurnalnya sudah, ya kan? Jurnal umum 1, jurnal khusus 4. Sekarang kita lanjutkan laporan. Ada standard balance sheet, ada profit loss, dan ada cash flow. Yang 2 ada di akun, yang cash flow ada di banking. Jadi untuk laporan balik lagi nih ke account, standard balance sheet. Nah, ini. Ya. Standard balance sheet, ini kita double klik. As of-nya 31 Juli 2019 ya. Ini as of itu per tanggal berapa katanya untuk balance sheet ini atau untuk neraca. Kalau sekarang kan namanya laporan posisi keuangan kalau nggak salah ya. Ini langsung saja display. Nah, ini saldo akhir neracanya. Harta, kewajiban, dan modal. Nah, kan labanya di sini sama kan dengan tadi di akun. Jadi sebelum bikin laporan pun kita sudah bisa tahu labanya berapa dari akun list. Lihat di current earning-nya. Sama ya caranya, send to PDF, tambahkan nama, klik save. Kemudian, nah, yang pakai apa? Mayo 18 namanya ini profit loss accrual, tapi di Mayo 24 namanya berubah jadi ini income statement accrual. Itu sama. Ya, laba rugi income statement. Kalau dulu namanya di sini profit loss yang versi 18 ya kalau nggak salah. Jadi ini Bapak menyesuaikan dulu bikin soalnya pada saat menggunakan versi 18. Kalau di sini kalian nggak akan ketemu, kalau nggak salah nggak akan ketemu kalau ada nyari profit loss accrual, ya adanya ini income statement accrual. Double klik, kemudian, nah ini harus disesuaikan date from-nya, kan? Karena ini kan bulannya bulan Juli, ya. Kemudian klik tombol display. Saldo awalnya nggak kebawa kalau misalkan dari tanggal 1
apa 1 Juli. Karena kita masukin kan ada yang di November kalau nggak salah ya. Kok November sih? Juni. Coba. Kalau kita rubah. Nah, ya. Karena kan kenapa tanggal 30 bulan 6? Karena saldo awal. Saldo awalnya kita harus bawa supaya di sini muncullah 160.462.825. Kalau tadi kita cuman dari tanggal 1 sampai 31, dia cuman laba bulan Juli aja. Yang saldo awalnya nggak kebawa. Makanya kita rubah ke tanggal 30 bulan 6 saja. Supaya si saldo awal terbawa. Nah ini kan. Kalau ini dari tanggal ini kan meskipun dari per tanggal 1 tapi dia nggak kebawa. Makanya mundur aja 1 hari. 30 bulan 6 dia pasti kebawa. Send to PDF. Ini tambahkan seperti biasa tadi nama. Save. Terakhir cash flow. Cash flow itu adanya di banking. Ya, ini bagian banking. Nah ini statement of cash flow, di sini cash flow statement sama ya, laporan arus kas. Nah ini juga mengikuti seperti barusan. Ya kan? Bapak ini nge-freeze Pak, bentar. Nge-freeze biasanya minta di close itu. Kadang-kadang ya bisa jadi jalan lagi, bisa jadi dia minta mau di close. Ya kalau mau di close aja, nggak apa-apa. Tapi diulangi lagi, maksudnya nanggung ini dikit lagi. Ini mah kalau tidak salah harus per Juli supaya kelihatan ininya, kelihatan net apa increase decrease-nya. Oke ya. Nah untuk statement of cash flow bisa dua kemungkinan. Kalau seperti ini dari 1 Juli sampai 31 Juli ini berarti cash flow hanya untuk bulan Juli saja. Ya. Akan net income-nya akan beda, tapi kalau kita rubah ke 30 bulan Juni, nah kayak gini, dia akan berubah saldo labanya itu menghitung semua. Cuman kalau dari bulan Juni, cash at the beginning-nya dianggap 0. Nah, makanya biasanya sih dimintanya yang 1 Juli. Nah ya, sehingga dia muncul cash at beginning-nya, sehingga kelihatan kenaikan penurunan kas selama bulan Juli itu berapa gitu kan. Ini awalnya cuma 605 juta, jadi naiklah menjadi 786 karena ada kenaikan kas sebesar 180 juta. Beda ya tadi ya. Kalau ininya bulan Juni, dia nggak kebaca, dianggapnya sudah segitu aja, nggak ada kenaikan penurunan. Kenapa? Pak, yang aku account receivable-nya 427. 427 yang ini di mana di laporan di apa? Di statement of escrow. Yang di Bapak 57. Ya ini. Ini Ya. kan 46 ya. Ya, Dia ini yang pengaruh ini. Pengaruh debt from. udah Ya. sama. Iya, sekarang mah udah sama kan? Enggak, Cuman Pak. kalau Yang di aku 427. 427 berapa? 702.500. Coba klik menu setup, balance, customer balance. Udah? Belum, Pak. Ini Setup. pas. Ya. Kayak saldo awal piutang, setup, balance, customer balance. Ada yang Udah, kelewat ini. Pasti ada saldonya di sini ya, out of balance-nya. 2, 3, 4, 5. Udah sama, Pak? Ini ada saldonya nggak? Enggak ada. Ini berapa yang ini? Sama, Pak. Terus ini berapa? 426 atau 427? 426. Ini 426 juga? Iya. Coba. Kok bisa beda? Siapa ini? Novi, Pak. Novi. Coba
lihat layarnya. Coba dibuka yang 1.200.000 yang toko maju. Ada berapa itu? Ada 3 ya? Saldo awal, kesanggupan bayar, sama hapus piutang. Betul? Ada 3? Iya betul pada 3. Oke. Tadi di kesanggupannya dibikin dulu nggak? Tapi itu sudah betul sih, cuma nggak jelas kelihatannya. Out of balance-nya udah 0 ya. Iya Pak. Coba balik lagi ke laporan tadi. Yang statement of cash flow-nya. Ini Kayaknya Pak. ada yang kelewat nih, selisihnya kan 1.200.000 ya. Antara hapus piutang atau kesanggupan bayarnya. Bisa jadi dari situ. Coba diklik yang angka yang account receivable-nya. Kan dia muncul kaca pembesar tuh, muncul loop. Nah, diklik. Dia akan muncul rinciannya. Total debit berapa di paling bawah? $603 Pak. 603 juta. Nah, itu mah kredit. 661. Nah, berarti total kreditnya yang beda ya. 603 harusnya 604. Harus dicek satu-satu ini. Baru kelihatan nanti di bagian mana ini, pasti ada yang kelewat yang 1.200.000 karena selisihnya 1.200.000 kan. Ya. Kalau net change-nya benar 57.502.500. 58 Pak. Ya, karena ininya beda ya di kreditnya ya. 603.257 pasti ya. Iya. Coba paling bawah ini ada nggak nih yang 1.200.000 ini? Ada Pak. 1, 2, 3 di sini ada. Ada. Coba dideketin HP-nya. Itu dari atas dari bawah itu? Dari bawah. 1 juta. Itu kayaknya ada 2 ya. Harusnya cuma 1. Kayaknya ada 2, kamu ada yang double kayaknya. Nggak kelihatan. Coba fotoin kirim ke WA Bapak ya. Iya Pak. Kalau yang lain sama ya. Ini pokoknya tadi cara bikinnya kayak gitu. Kita ambil yang sebenarnya ini kita ambil yang tanggal 1 bulan Juli aja. Biar kelihatan ada kenaikan atau penurunan kasnya. Nah ini. Date from-nya jadi 1 Juli 2019 to 31 Juli 2019. Klik send to PDF. Cash flow, tambahkan namanya. Nah, seperti ini. Save. Close. Nah, ini sudah selesai. Keseluruhan, tinggal 1 yaitu backup. Ya, biasanya kan setiap kali kita tutup dia minta tuh mau di backup enggak. Nah, cara backupnya terpisah. Jadi nggak usah setiap kali ditutup klik backup, tutup backup, enggak. 1 kali saja. Nanti kalau sudah selesai seperti ini transaksinya, kalian tinggal klik dari menu file, ada backup. File backup, kemudian diklik. Ini nggak usah dirubah-rubah, tetap backup company file only. Do not check company file for errors, karena yakin nggak error lah ya. Jadi continue. Nah, dia langsung file name-nya samakan dengan nama file mayobnya. Milenia underscore nama underscore kelas. Seperti itu ya. Klik save, sudah selesai.
Mudah. Itu backup. Ya, jadi untuk materi Mayop dari awal sampai dengan selesai sudah habis, tinggal print out. Nanti print outnya gimana? Kalian kayak ngeprint PDF biasa aja, buka foldernya. Allahu Akbar. Nah, ini kan dari sini. Kalian buka PDF-nya satu, klik tombol file, kemudian print. Itu cara ngeprint. Nanti kalau sudah ketemu di lab, kita praktekkan cara ngeprintnya ya. Yang penting sekarang kalian bisa sampai dengan PDF-nya dulu. Targetnya itu sampai situ, sampai PDF. Barangkali ada yang mau ditanyakan dulu, silahkan. Oke, ini Pak rada aneh juga nih yang punya Novi ya. Ada yang masih bedanya. Oh, Nov, ini kamu bagian atasnya kayaknya. Kamu motonya sepotong ini. Cuman sampai 100.000 ya. Kayaknya bagian atas ada yang beda nih di sini. Ya, nanti ini di belakang aja Bapak diskusinya dengan Novi. Yang lain, ada yang mau ditanyakan sebelum Bapak tutup, closing? Sudah jam 3. Belum? Kalau belum, nanti yang mau nanya-nanya boleh via WA ataupun nanti juga video ini Bapak up di YouTube ya, supaya ada bahan buat latihan lagi. Jadi kalau dikumpulkan ini 5 video kan, 5 pertemuan mulai dari awal pembuatan file sampai dengan yang terakhir. Silakan ditonton, diulang-ulang supaya kalian juga ada bahan untuk latihan di rumah. Harusnya sih bisa lebih lancar karena tidak terbatas waktu kan. Kalau sudah up di YouTube kalian bisa kapan aja bisa ditonton ulang gitu ya. Kalau tidak ada yang tanyakan, Bapak tutup saja dulu ya. Untuk pertemuan hari ini Bapak cukupkan sekian, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa bermanfaat, bisa juga diaplikasikan tentunya. Kalau kalian sudah lancar bisa diterapkan dalam ya kehidupan sehari-hari kalian nanti ya. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Silakan nanti kita diskusi lagi di luar ini. Bapak tutup, akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, boleh di. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan boleh. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Makasih, Pak. Ya. Ya.